Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini yang akan kita bahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Kita ketahui bahwa setiap instansi atau setiap unit kegiatan kerja, terutama yang menyangkut banyak jiwa manusia, selalu harus dipikirkan pula keselamatannya. Karena laboratorium adalah sebuah tempat bekerjanya karyawan, dosen atau asisten dan mahasiswa, maka perlu dipikirkan sekali keselamatan kerja di dalam penggunaan laboratorium, dalam pengelolaan laboratorium, dan melaksanakan kegiatan di laboratorium tersebut. Laboratorium adalah tempat menyimpan alat-alat yang mahal harganya, demikian pula data-data berharga lainnya. Maka keselamatan kerja ini meliputi tempat bekerjanya, tempat melaksanakan sebuah percobaan, praktikum atau praktek ya. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan, kita yakini, kita kenali bagaimana prosedur penggunaan, kita kenali bahan, sifat, volume, konsentrasi daripada bahan yang kita gunakan. Kemudian pekerjaan dan hasil karyanya. Pekerjaan dan hasil karyanya ini ya harus diperhitungkan sekali keselamatan kerjanya. Kemudian hubungan antara pekerjaan dengan praktikan, asisten, mahasiswa, dosen, dan pengguna lab lainnya, kemudian lingkungan. Nah, itu perlu diperhatikan karena ini berhubungan sekali dengan keselamatan jiwa daripada pengguna lab laboratorium. Di mana keselamatan kerja di laboratorium ini juga meliputi laboratorium dengan perabotannya, yang kita ketahui bahwa alat dan bahan yang digunakan, terutama bahan-bahan kimia, ada yang bersifat racun, bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat iritasi atau korosif ya. Jadi perlu diperhitungkan sekali dalam penggunaan atau dalam mengaplikasikan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kemudian keselamatan dari listrik. Nah, ini perlu juga karena kita ketahui ini dapat menyebabkan kematian terutama pada tegangan tinggi, arus pendek ya, atau kejutan daripada listrik ini yang kita kenal dengan sentrum. Kemudian keselamatan kerja yang berhubungan dengan kecelakaan akibat kebakaran ya, terutama dalam penggunaan alat-alat yang sifatnya mudah terbakar. Kemudian keselamatan akibat bahan kimia yang kita ketahui bahwa bahan kimia ini ada yang bersifat racun, ada yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, iritasi. Itu juga harus dipikirkan sekali dalam penggunaannya, keselamatan dalam kita melaksanakan praktikum. Kemudian label bahan kimia yang berbahaya. Jadi untuk keselamatan itu perlu pelabelan untuk bahan-bahan kimia yang berbahaya karena kita ketahui bahan-bahan kimia ada yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Ini berbahaya sekali. Kemudian pencegahan terhadap bahan kimia yang berbahaya. Jadi pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya terutama keselamatan dalam kita penggunaannya. Kemudian mengenal, melakukan prosedur praktikum, mengenal alatnya, bahannya. Kemudian pencegahan ini kita harus tahu sifat, volume, dan konsentrasi daripada bahan yang kita gunakan, terutama zat-zat kimia tadi. Beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia ini, di mana bahwa semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Jadi semua bahan kimia harus disimpan pada botol tertutup atau dalam kaleng yang sesuai, kemudian yang tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Jadi penggunaan itu pada tempat-tempat yang kecil. Yang pertama itu intinya untuk menghindari risiko-risiko kecelakaan. Yang kedua, penghematan daripada bahan yang digunakan. Kemudian tempat tersedia untuk jangka panjang harus tersimpan di dalam gudang bahan kimia yang khusus dan gudang dalam tanah misalnya. Jadi kita ketahui dalam pengadaan bahwa bahan kimia ini biasanya diadakan atau dibeli, disediakan dalam jumlah yang relatif besar. Tetapi dalam penggunaannya
atau di dalam yang akan digunakan itu dimasukkan di dalam botol-botol yang kecil. Jadi dalam volume yang besar, bahan yang besar itu disimpan di ruang khusus atau ruang bawah tanah. Setiap saat bahan kimia ini harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Dan perbaikan label biasanya yang rusak, bahan-bahan tidak dapat digunakan harus dibuang atau dimusnahkan secara kimia. Jadi, catatan mengenai bahan-bahan dalam penyimpanan bahan-bahan di laboratorium ini pertama harus diperiksa secara rutin adalah masa berlakunya atau kita kenal dengan kadaluarsa. Ya, ini karena berhubungan dengan hasil daripada percobaan. Jadi harus dilihat secara rutin masa berlaku daripada bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian perbaikan label, di mana kita ketahui jika botol yang sering kita gunakan, maka ada besar kemungkinan bahwa label-label yang ada pada botol bahan kimia ini akan mengalami kerusakan. Karena ini berhubung keselamatan, terutama pada bahan-bahan kimia yang berbahaya, maka label ini penting sekali diperbaiki atau diperbaharui supaya jangan salah dalam penggunaan, jangan salah dalam percobaan. Kemudian bahan kimia ini harus dibuang. Jadi setelah kita melakukan percobaan itu ada namanya sisa ya, sampahnya. Maka sampah-sampah ini harus diperhitungkan juga karena berhubungan dengan keselamatan. Apakah sampah ini basa kuat atau basa lemah, apakah dia zatnya pekat, maka perlu dilakukan pengenceran dan pemusnahan secara kimia. Kemudian semua bahan harus diberi tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan. Jadi bahan-bahan yang ada harus ada nama dan bahan, kemudian tanggal pembuatannya, ini berhubungan dengan kadaluarsa, kemudian jumlah isi, ini berhubungan dengan volume dan kadar atau persentase, kemudian asal bahannya dari mana, merek pabriknya dan lain-lain. Kemudian tingkat bahaya yang mungkin, jadi harus ditandai apakah dia racun, apakah bersifat korosif, hidroskopis, atau mudah meledak atau mudah terbakar. Kemudian keterangan-keterangan lain yang perlu seperti presentasi atau simbol kimia lainnya. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol kimia atau tanda-tanda yang sering digunakan secara internasional. Misalkan untuk bahan kimia yang beracun, itu bersifat racun, ini ditandai dengan lambang seperti ini, ada gambar tengkoraknya. Kemudian ada yang mudah terbakar. Nah, ini yang mudah terbakar digambarkan dengan api yang menyala. Kemudian korosif ini ada bahan yang dapat merusak jaringan, sehingga apabila tersentuh daripada zat kimia ini, maka ada jaringan kita yang rusak, melepuh, terbakar atau rusak. Kemudian iritasi. Sedikit saja masuk ke dalam tubuh dapat membakar kulit, selaput lendir atau sistem pernapasan. Kemudian bersifat toksik, ini tadi sama ya, bersifat toksik ya. Jadi apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian atau sakit keras. Ini agent. Jadi bahan ini adalah bahan yang dapat menghasilkan panas bila tersentuh dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi dilambangkan dengan bola api juga. Kemudian ada eksplosif, ini bahan yang mudah meledak bila kena panas, api atau sensitif terhadap gesekan atau goncangan. Radioaktif, bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Kemudian ini tegangan tinggi. Jadi ini karena kita ketahui bahwa di laboratorium kita menggunakan arus listrik ya, maka ini harus ada peringatan, lambang-lambang seperti ini, peringatan tegangan tinggi karena berhubungan dengan kejutan atau sentrum tadi. Kemudian dilarang merokok, jelas sekali ya, bahwa di laboratorium kita ketahui ada yang mudah sekali, bahan-bahan yang mudah terbakar, jadi dia harus terhindar atau harus dijauhi dari sumber api. Maka di laboratorium sudah dipastikan merupakan suatu areal yang dilarang merokok. Kemudian ada juga dilarang menyalakan api. Nah,
Jadi tidak boleh menggunakan api karena kita ketahui bahan kimia ada yang tadi mudah terbakar, apabila kena panas yang tinggi maka akan terbakar, tersulut ya, dan kemudian bisa meledak, dapat menyebabkan kebakaran. Dengan terjadinya kebakaran maka keselamatan kerja dalam menggunakan laboratorium itu tidak terjamin. Ini lambang-lambangnya bisa lihat sendiri di sini ya, banyak. Nah, kemudian ini namanya sampah. Kita ketahui setelah kita melakukan sebuah percobaan atau penelitian, maka kita akan menghasilkan sampah. Ya, dimana setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus. Sampah cair tidak dibuang di saluran air hujan atau saluran septic tank. Ya, jadi untuk bahan-bahan kimia ini kita harus memiliki sampah untuk pembuangan khusus. Pertama, sampah cair bahan kimia, kemudian tempat sampah reaktif, tempat sampah radioaktif, tempat sampah biasa, dan tempat pembuangan air cucian. Jadi di laboratorium untuk menjaga keselamatan yang menggunakan laboratorium, maka ini harus disiapkan tempat sampah-sampah yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada namanya P3K. P3K ini adalah merupakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan ini kita ketahui dalam kita menggunakan laboratorium, kita sangat rentan sekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan risiko. Ya, terutama berhubungan dengan luka bakar karena ada zat-zat yang mudah sekali terbakar. Kemudian mata kemasukan benda asing ya, kemudian luka tergores atau teriris karena dalam kita melakukan sebuah percobaan kita bisa menggunakan alat-alat yang tajam. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam mulut, bisa jadi termakan, terhirup. Kemudian keracunan karena kita ketahui ada zat-zat yang bersifat racun. Kemudian kejutan listrik yang kita ketahui tadi ya, ada tegangan tinggi atau ada arus pendek atau ada kabel yang terbuka. Kemudian pembalut luka ini harus disiapkan karena rentan dengan luka. Kemudian pingsan ini berhubungan dengan gas, mungkin terhirup gas yang berbahaya, radiasi dan zat radioaktif. Untuk mengatasi hal-hal seperti saya katakan tadi, luka bakar, mungkin terhirup atau kejutan ya, maka sebelumnya ada beberapa antisipasi yang harus kamu lakukan. Terutama ini merupakan standar keselamatan kerja di laboratorium. Jadi yang perlu kamu lakukan untuk antisipasi dalam penggunaan bahan dan alat, yang pertama menetralisir tubuh dengan minum susu. Jadi setelah kamu melakukan percobaan, diharapkan sekali untuk menetralisir. Ada kemungkinan besar kita terhirup, ada kemungkinan besar kita termakan ya, terkonsumsi. Maka untuk menetralisir tubuh itu dengan minum susu. Yang kedua, untuk mengatasi ya resiko yang terjadi kecelakaan di laboratorium, bisa menggunakan perlengkapan laboratorium dan dengan menggunakan baju lab, masker atau sarung tangan. Kemudian jangan membiarkan rambut tergurai ya. Tapi kalau yang pakai jilbab kan udah tertutup dengan jilbab. Yang tidak memakai jilbab, biasakan rambutnya dirapikan atau diikat ya. Pertama, keuntungannya tidak mengganggu kerja. Yang kedua, bisa jadi pada saat kita melakukan sebuah percobaan ada recikan-recikan api, itu dapat menyebabkan terbakar. Kemudian berhati-hati saat menggunakan alat kaca. Kita ketahui alat kaca ini lebih cenderung untuk rentan untuk pecah. Maka pecah ini dapat menyebabkan kelukaan atau goresan ya. Kemudian mengambil bahan kimia menggunakan alat bantu, terutama bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti asam pekat H2SO4 ya. Jadi itu harus hati-hati sekali dalam penggunaannya. Kita harus menggunakan alat bantu, bisa berupa pipet, sendok atau pinset ya. Nah, untuk keselamatan kerja juga ini perlu sekali yang saya katakan tadi, adanya P3K. Mempersiapkan alat-alat ya
yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Kemudian segera membasuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. Jadi apabila kita sudah tersentuh zat kimia, segeralah dengan mencuci air yang mengalir. Kemudian tidak mencium aroma zat secara langsung. Jadi pada saat kita akan menggunakan, biasa kadang kita tanpa kita sadari, kita akan membuka kaleng atau botol untuk mengambil zat kimia, kita akan mendekatkan wajah kita dengan mencium. Nah, ini berbahaya sekali ya. Jadi untuk menghindarinya, yaitu tidak mencium aroma secara langsung. Jadi jangan dekatkan antara wajah ya, antara indera penciuman kita dengan bahan zat kimia tersebut, yaitu menjauhkan wajah. Kemudian menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. Kita ketahui zat kimia ini ada mudah meledak, mudah terbakar. Jadi mulailah menggunakan keselamatannya dengan berkacamata, menggunakan masker, kemudian menjauhkan wajah dari zat kimia tersebut. Kemudian mencuci tangan selesai melakukan praktikum atau percobaan. Jadi itu antisipasi yang kita lakukan sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jadi saya ingatkan kembali bahwa keselamatan kerja dalam kita menggunakan laboratorium atau dalam kita melaksanakan suatu percobaan, terutama percobaan-percobaan yang rentan sekali berhubungan dengan zat-zat kimia yang berbahaya, maka keselamatan kerja dalam kita melaksanakan sebuah percobaan itu harus diperhatikan sekali, ya. Baik antisipasinya maupun apabila sudah terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan bahaya. Demikianlah penjelasan mengenai keselamatan kerja dalam penggunaan bahan dan alat yang ada di laboratorium. Jika ada yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut atau yang kurang paham, bisa dapat ditanyakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.